Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Yuris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jenis-jenis putusan. Tentunya, suatu proses beracara akan sampai pada putusan apabila diawali dengan gugatan hingga kemudian pada proses pembuktian. Baik, putusan. Putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, pada dasarnya putusan itu tidak hanya diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Tetapi sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Adapun jenis-jenis putusan ditinjau dari prosesnya, ada yang namanya putusan sela dan ada putusan akhir. Putusan sela ini merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir dan berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara. Misalnya, penetapan yang berkenaan dengan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, penetapan yang berkenaan dengan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo, dan lain-lain. Sementara putusan akhir di sini adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir diatur dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tentunya putusan akhir ini dapat dibedakan menurut sifat dan kekuatan mengikatnya. Akan tetapi, pada intinya sebelum kita masuk ke jenis-jenis putusan yang berdasarkan sifat dan kekuatannya, maka kita terlebih dahulu masuk ke putusan berdasarkan dikabulkannya atau tidak. Nah, di sini ada putusan akhir yang diatur dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang PTUN. Ditegaskan bentuk putusan PTUN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak, maka hakim akan menjatuhkan putusan ini jika penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini berarti hakim memperkuat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat tersebut. Kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan, di mana hakim menjatuhkan putusan ini jika penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat tersebut oleh pengadilan dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Selanjutnya ada putusan berupa gugatan tidak diterima. Jadi, hakim akan menjatuhkan putusan ini jika gugatan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat yang dimaksud ini sebagaimana dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu ada juga putusan berupa putusan yang gugatannya itu gugur karena pihak penggugat atau kuasanya itu tidak hadir di persidangan pertama dan kedua secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dasar hukumnya ini ada pada pasal 71 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu kita masuk ke jenis putusan akhir menurut sifatnya, yang terbagi ke dalam 3 ya. Yang pertama bersifat pembebanan, kemudian ada yang bersifat pernyataan, dan yang sifatnya itu menciptakan hukum baru. Yang pertama, putusan yang bersifat pembebanan atau kondemnatoir berarti
Putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi tertentu, baik berbuat, memberi, atau tidak berbuat. Putusan tersebut dapat berupa membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi maupun membayar biaya perkara. Misalnya, tergugat ini diwajibkan mencabut keputusan tata usaha negara yang digugat, dibebani untuk membayar ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat 7 dan Pasal 97 ayat 9 dan 10. Kemudian ada juga putusan yang bersifat pernyataan atau deklaratoir. Nah, putusan deklaratoir ini adalah putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang telah ada. Putusan deklaratoir tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dan tergugat. Misalnya, putusan yang menyatakan gugatannya itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 98 ayat 2. Jadi itu merupakan contoh putusan yang bersifat pernyataan. Kemudian putusan yang sifatnya itu menciptakan hukum baru atau disebut dengan putusan konstitutif. Putusan yang konstitutif adalah putusan yang membentuk atau menciptakan atau justru meniadakan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, tergugat ini dibebani kewajiban menerbitkan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang PT-UN. Tentunya hal ini juga diatur dalam pasal 97 ayat 7 huruf C. Lalu ada putusan akhir yang menurut kekuatan mengikatnya. Tadi berdasarkan sifat. Nah, putusan berdasarkan kekuatan mengikatnya ini juga terbagi ke dalam 3. Pertama yang mempunyai kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan eksekutorial, dan yang ketiga kekuatan pembuktian. Yang pertama, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mengikat atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat lagi diajukan upaya hukumnya. Maksudnya upaya hukum biasa. Lalu ada kekuatan eksekutorial, yang mana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada umumnya dapat dijalankan, yang sering disebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial. Dan yang terakhir ada kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian putusan sejajar dengan akta otentik yang diakui kebenarannya sepanjang telah berkekuatan hukum tetap. Baik, itulah putusan peradilan tata usaha negara berdasarkan jenis-jenisnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.